Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah mengarahkan navigasinya ke arah gerbang kelas S, akhirnya Kang Wu pun sampai ke tempat tujuan. Tapi berbeda dengan gerbang kebanyakan, gerbang kelas S terlihat lebih sepi dari gerbang lainnya karena warga sipil tidak diperbolehkan untuk berada di sekitar gerbang tersebut. Hanya ada beberapa pasukan yang menjaga di dekat gerbang untuk antisipasi jika terjadi dungeon break. Kang Wu pun mulai mendekat ke arah gerbang dan langsung memperlihatkan identitasnya. Lalu penjaga pun mengkonfirmasi dan mengizinkan Kang Wu untuk memasuki gerbang. Setelah memasuki gerbang kelas S, Kang Wu pun terlihat sedikit terkejut karena itu lebih besar daripada gerbang yang pernah ia masuki sebelumnya. Bahkan ia berasumsi setidaknya luas di dalam gerbang kelas S hampir sama dengan luas daerah Seoul. Setelahnya Kang Wu pun mulai mengingat beberapa perkataan dari Yongju terkait monster yang ada di dalam gerbang tersebut. Lalu ia juga menggunakan kemampuannya untuk menghindari segala monster yang ada di dalam gerbang. Hingga akhirnya Kang Wu pun tiba di suatu tempat terpencil dan juga sepi. Kang Wu pun mulai berkonsentrasi. Ia juga mulai berfokus untuk mengendalikan kekuatan iblis dan juga kekuatan sihirnya. Hingga sebuah notifikasi mulai terlihat. Selamat, Anda berhasil menggunakan kemampuan kebangkitan tingkat 5, yaitu Master of Hell. Kang Wu masih saja berfokus untuk mengendalikan seluruh kemampuannya dan tak lama kemudian terlihat notifikasi lainnya, yaitu retakan berhasil dibuat. Dengan itu pula mulai terlihat sebuah gerbang baru berwarna biru, tapi itu adalah hal yang tak biasa. Kang Wu sudah banyak melihat berbagai jenis warna dari gerbang dan biru adalah warna yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kang Wu bahkan berpikir apakah ini sebuah kegagalan? Beberapa saat kemudian notifikasi baru mulai terlihat. Terjadi kesalahan sistem. Komunikasi dengan dunia luar akan terputus. Gerbang akan terbuka untuk RNO. Tentu saja itu membuat Kang Wu bingung. Apa itu RNO? Wajahnya mulai terlihat gelap melihat beberapa keanehan yang terjadi di hadapannya. Gerbang atau retakan pun menjadi lebih lebar. Lalu notifikasi kembali muncul. Pemanggilan makhluk neraka dimulai. Pada awalnya Kang Wu pun berharap setidaknya ia akan bisa memanggil Boer. Atau ia juga berharap makhluk yang lebih tinggi juga cerdas daripada Boer, yaitu Kerberos. Itu merupakan makhluk yang bahkan tidak akan bisa ditangani oleh beberapa makhluk iblis lainnya. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Sosok monster pun mulai menampilkan jati dirinya, memiliki sisik dan juga 2 sayap. Penampilannya persis seperti seekor naga dalam ukuran penuh dan notifikasi pun kembali muncul. Selamat, Anda berhasil memanggil Echidna, makhluk peringkat S yang merupakan makhluk setengah ular setengah manusia. Notifikasi lainnya pun kembali muncul. Player Kang Wu sekarang sudah menjadi master dari makhluk Echidna. Tapi ekspresi Kang Wu sama sekali tidak terlihat bahagia. Walaupun monster yang berhasil ia panggil hampir mirip dengan seekor naga dan memiliki peringkat S, akan tetapi penampilannya sangat menyedihkan karena makhluk tersebut seperti baru saja terkena serangan bertubi-tubi. Tubuhnya dipenuhi dengan luka, bahkan darah segar masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Itu layak disebut sebagai makhluk yang bisa mati kapan saja. Tapi hal aneh kembali muncul karena dari gerbang yang ia buka sebelumnya mulai nampak sekelompok orang yang keluar dari sana. Mereka bahkan melambaikan tangannya kepada Kang Wu dan berbicara dengan bahasa asing. Tentu saja itu membuat Kang Wu lebih heran lagi. Lalu ia pun menggunakan kemampuannya, yaitu kemampuan bahasa untuk bisa mendengar atau memahami bahasa dari makhluk manapun. Dan saat itulah akhirnya Kang Wu paham apa yang dikatakan oleh orang-orang yang baru keluar dari gerbang, yaitu pemuda, pergi dari sana. Makhluk itu adalah makhluk yang berbahaya.
Awalnya Kang Wu masih heran dengan sosok yang baru saja keluar dari gerbang. Kang Wu bahkan mengira jika mereka merupakan player. Tapi setelah ia melihat lebih jelas lagi, ternyata mereka merupakan kurcaci dan juga elf. Kang Wu pun mulai berpikir sejenak. Ia pun sadar jika ada hubungannya antara sistem dan juga RNO. Oleh sebab itulah Kang Wu berasumsi jika makhluk yang baru saja muncul di hadapannya semua berasal dari dunia lain. Tapi yang membuat Kang Wu lebih terkejut lagi adalah bahwa para makhluk yang baru saja keluar yaitu elf dan juga kurcaci semuanya memegang tangan di senjatanya. Kang Wu juga mendengar salah seorang elf berkata kepada seorang lainnya yaitu Ronald, tenang, monster itu tidak akan menyakiti orang lain lagi. Nah, karena penasaran, akhirnya pun Kang Wu mulai bertanya, siapa kalian sebenarnya? Lalu salah seorang pun menjawab, perkenalkan, aku adalah Ronald Arman, pangeran ketiga dari Republik Arman. Mendengar hal tersebut lagi-lagi membuat Kang Wu terkejut. Republik Arman merupakan suatu daerah yang bahkan tidak pernah ia dengar. Yang artinya asumsinya benar bahwa makhluk yang baru saja keluar dari gerbang merupakan makhluk dari dunia lain. Lalu ia pun mulai menatap atau melihat ke arah Echidna, makhluk yang baru saja ia panggil. Ada kekecewaan di wajah Kang Wu karena ia sudah menunggu kurang lebih 1 minggu untuk menggunakan kemampuannya. Akan tetapi saat monster yang ia panggil muncul ternyata itu adalah monster yang sekarat. Akan tetapi ia juga tidak boleh menyia-nyiakan monster tersebut karena walaupun Kang Wu masih bisa menggunakan kemampuannya akan tetapi ia harus menunggu 3 bulan lagi. Oleh sebab itulah Kang Wu bertekad untuk menyelamatkan Echidna. Ia pun mulai mendekat ke arahnya, tapi tiba-tiba Ronald pun berteriak, "Hai kau, berhenti!" Tapi Kang Wu pun mulai menatap Ronald dengan tatapan keras dan ia pun berkata, "Dia adalah bawahanku. Aku tidak tahu kenapa kau mengejarnya, akan tetapi jika kau ingin melanjutkannya, maka menyerah saja." Tatapan permusuhan mulai terlihat dari wajah Kang Wu. Itu jelas ia ingin menyelamatkan monster yang baru saja ia panggil. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.